Jadi kita berjumpa lagi di mata kuliah sistem tata udara di pertemuan ketiga ya hari ini. Hari Senin 12 Februari 2024. Silakan terlebih dahulu untuk absensi di Google Classroom sampai pukul 10.30 ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Saya cek dulu kita sampai mana kemarin. Oh, sampai hal yang harus diperhatikan ya dalam perencanaan sistem tata udara. Saya screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Poin. Baik. Nah, jadi kemarin kita sudah mengetahui tentang apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita memasang, sebelum instalasi, atau pada saat kita merencanakan sistem tata udara atau sistem AC. Yang pertama itu ada ukuran ruangan, ya, masih ingat ya, ukuran ruangan, lalu beban pendinginan, lalu banyaknya kaca jendela, apalagi beban ruangan, fungsi ruang ya, fungsi ruang berkaitan langsung dengan ukuran ruangan, lalu dan ukuran ruangan berkaitan dengan beban ruangan yang dimana di situ banyak sekali ya faktor-faktor dalam menentukan kita ya, kapasitas AC. Lalu ada banyak kaca jendela juga yang mempengaruhi sistem tata udara di sebuah ruangan. Dan yang terakhir adalah penempatan daripada AC. Ya. Kita sudah bahas mengapa AC itu dipasang cenderung di atas ruangan, ya, bagian evaporatornya. Dan bagian kondensor atau kompresor itu diletakkan di luar ruangan pada AC split. Mana sudah kita bahas apa alasannya. Nah, lalu yang berikutnya pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang teori dasar sistem pendingin, di mana teori dasar sistem pendingin ini dari yang umum ya, tadi kemarin kan kita sudah bahas yang umum dalam menentukan sistem pendingin atau penentuan AC. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara kerja AC sebenarnya, bagaimana sih
hembusan air dingin atau temperatur dingin yang keluar dari AC itu terjadi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dasar sistem pendingin. Sistem pendingin itu relatif sama semua untuk semua apa namanya di mesin-mesin pendingin atau sistem pendingin yang ada. Contohnya AC, lalu kulkas, chiller dan lain sebagainya. Itu teori dasar itu sama. Cuman beberapa ada modifikasi tertentu untuk mendapatkan suatu kegunaan yang lain. Nah, di sini komponen utama dalam sistem pendingin yang paling utama adalah ada 4. Yang pertama kompresor, yang kedua kondensor, yang ketiga katup ekspansi, dan yang keempat adalah evaporator. Jadi dari seluruh rangkaian sistem pendingin yang kita ketahui, contohnya AC, kulkas, dan lain sebagainya, keempat hal ini ada semua di dalam sistemnya atau di mesinnya. Oke. Contohnya pada kompresor. Nah, yang pertama di dalam kompresor itu kalau kalian sebelumnya kita flashback sedikit kalau kalian sudah mengambil mata kuliah pemanfaat energi atau mata kuliah apa ya perbedaan karakter termodinamika mungkin dibahas sedikit ya kompresor. Tentu dari kalian juga sudah tahu apa itu kompresor. Jadi kompresor itu pada dasarnya adalah suatu pemanfaat ya atau sebagai utility energi, benda yang mengkonversikan atau benda yang menggunakan energi dengan mengubah tekanan pada input dan output. Nah, contohnya yang digunakan adalah fluida udara atau fluida gas. Berbeda dengan pompa. Kalau pompa itu sama fungsinya untuk merubah tekanan atau untuk mengalirkan tekanan dari input ke output ya, dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi, tapi dengan fluida liquid atau cair. Kalau kompresor ini gas atau udara. Nah, di dalam sistem pendingin itu ada kompresornya. Dan yang terjadi di kompresor itu adalah proses penekanan atau proses kompresi ya. Apa yang ditekan? Yang ditekan adalah gas refrigeran. Gas refrigeran ini kalau kalian mungkin sudah pernah dengar ya yang namanya gas refrigeran, tapi yang paling umum digunakan itu namanya adalah freon ya mungkin banyaknya freon. Nah, freon juga tuh banyak macam-macamnya. Tapi kita menggunakan istilah gas refrigeran atau freon. Nah, tekanan dan temperatur gas naik. Setelah ditekan, kompresor itu menyala terlebih dahulu mulanya, lalu tekanan dan temperatur gasnya naik. Proses yang terjadi dianggap adiabatis atau tidak ada kalori yang masuk maupun yang keluar. Jadi hanya perubahan tekanan saja dari yang tinggi, dari yang rendah ke yang tinggi. Sehingga apa yang terjadi di situ adalah proses adiabatis. Ya. Tidak ada kalor yang masuk maupun keluar daripada sistem, maksudnya daripada kompresor itu. Dan isentropis, proses dengan entropi tetap. Artinya apa? Tidak ada kenaikan temperatur, tidak ada kalor yang masuk dengan proses isentropis. Gitu ya. Nah, jadi kompresor ini menekan gas freon atau gas refrigeran di dalamnya. Tentunya kita tahu semua bahwa sistem pendingin itu menggunakan fluida freon ya. Nah, freon ini salah satu fluida yang memiliki sifat yang unik ya. Freon. Freon itu tidak 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 mudah untuk tidak mudah untuk menguap di temperatur yang tinggi. Artinya apa? Artinya freon itu atau gas refrigeran itu mudah menguap, bukan tidak mudah menguap di temperatur yang rendah. Artinya kalau yang tinggi pun itu akan selalu mudah menguap. Jadi
yang rendah aja dia mudah menguap, apalagi temperatur yang tinggi. Jadi kalau kita biarkan seperti halnya air atau alkohol ya, kalau misalkan alkohol kan mudah menguap, atau bensin lah, gasolin, itu kalau kita biarkan di ruangan terbuka itu akan mudah menguap. Nah, gas refrigeran atau freon itu seperti itu. Jadi kalau air itu sangat lambat, harus ada pemanasan di lingkungannya. Tapi kalau freon itu tidak, walaupun tidak ada pemanasan itu menguap. Nah, titik uap yang rendah itu bahkan sampai -derajat Celcius ya. Itu freon itu langsung menguap. Nah, jadi karena sifatnya yang unik, itu digunakanlah freon untuk fluida di sistem pendingin. Nah, freon yang masuk dari ke kompresor setelah diubah menjadi adiabatis atau tekanannya naik, lalu keluar dari kompresor. Nah, pada saat ditekan ini, eh, temperatur freon itu naik, tapi mungkin hanya beberapa derajat Celcius, dan itu langsung berubah fasenya menjadi uap. Jadi di sini freon itu, saya ini ya menyebutkan apa namanya, uap, air atau cairan itu berdasarkan perubahan fase daripada gas refrigeran atau freonnya. Ya, jadi setelah keluar kompresor itu gas refrigerannya menjadi uap atau menjadi gas ya, atau gas. Nah, setelah keluar dari kompresor, gas refrigeran itu masuk ke dalam kondensor ya. Berikutnya adalah masuk ke dalam kondensor. Nah, kita tahu proses yang terjadi di kondensor adalah proses kondensasi atau proses pengembunan, di mana uap yang fasanya itu berupa gas itu diubah menjadi liquid atau cairan. Nah, di dalam kondensor sendiri itu terjadi perpindahan panas atau penukar kalor ya, heat exchanger. Terjadi perpindahan kalor dari uap refrigeran dengan udara pendingin atau fresh air ya, udara udara lingkungan yang ditiupkan oleh fan ya. Ini fan, ini simbol fan ya, ini simbol daripada fan atau kipas lah ya kita menyebutnya ya, kipas atau yang memiliki baling-baling, itu ditiupkan ke kisi-kisi yang ada di kondensor, sehingga uap yang berada di pipa itu terdinginkan ya. Yang tadi ya kan uap temperaturnya naik, lalu tekanan naik, sehingga apa namanya, masuk ke dalam kondensor, itu uapnya berubah menjadi cair ya, oleh fan. Proses kondensasi ini terjadi pada suhu dan tekanan yang tetap. Jadi temperaturnya dia tetap dan tekanannya tetap, artinya tidak berubah dari output kondensor ke input, output kompresor ke input kondensor. Hanya fasanya yang berubah. Ya, jadi fasanya yang berubah. Jadi kita bisa tulis nih di sini uap atau gas refrigeran yang masuk ke dalam kondensor itu berubah menjadi air atau water. Itu proses yang kedua di dalam sistem pendingin. Selanjutnya ya, saya tulis lagi di sini air ya. Selanjutnya setelah menjadi air, gas refrigeran atau freon yang dikondensasi di dalam kondensor itu dialirkan di semacam hot well atau bak menampung atau tank ya. Karena fasenya ini adalah air, jadi ditampung di dalam tangki atau bak penampung. Nah, pada saat di bak penampung itu temperatur refrigeran yang berubah fasanya menjadi air itu atau water itu tetap ya, fasanya tetap menjadi air dan temperaturnya juga tetap. Nah, setelah itu
karena proses tekanan yang tetap, ya, yang dari kompresor, kondensor, lalu masuk ke tangki atau bak penampung, itu masuk ke katup ekspansi. Nah, katup ekspansi itu seperti kita membuka keran ya, atau keran air lah ya. Jadi tekanan yang tinggi di dalam hot well atau di bak penampung itu perlahan rilis ya, atau jadi berkurang. Nah, tekanan yang berkurang itu mengakibatkan perubahan fasa pada gas refrigeran tersebut. Jadi proses di katup ekspansi adalah proses throttling, yaitu proses penurunan tekanan di mana entalpinya tetap tidak berubah. Pak, entalpi itu apa, Pak? Entalpi itu kalor yang ada di dalam suatu zat itu ya, atau di suatu media itu. Jadi kalornya tetap, tapi fasanya itu berubah. Fasanya berubah menjadi gas. Nah, atau uap. Jadi ini masih air ya, masih fasanya menjadi air. Refrigeran yang di sini. Ini terlihat ya, yang saya garis-garis merah atau saya coret-coret merah. Terlihat, Pak. Terlihat. Tidak terlihat di komentari. Nah, setelah menjadi air, itu katup ekspansi terbuka ya secara otomatis, lalu fasanya kira-kira ini berubah menjadi apa lagi? Di dalam evaporator atau menuju evaporator. Nah, kira-kira fasanya berubah apakah tetap air atau menjadi uap setelah melewati katup ekspansi? Ternyata setelah rilis, ya, tekanannya menurun, itu refrigeran langsung menjadi uap. Yang saya bilang tadi, refrigeran yang dipakai atau freon yang dipakai itu memiliki sifat yang unik karena dia akan menguap pada temperatur yang sangat rendah. Rendah sekali, bahkan minus derajat pun, minus derajat Celcius maksudnya itu temperatur itu, freon itu langsung menguap. Sehingga pada saat masuk ke evaporator, itu terjadi perpindahan panas kembali. Tadinya di kondensor perpindahan panas karena kondensasi, di evaporator itu terjadi perpindahan panas dengan evaporasi. Kita tahu bahwa evaporasi adalah proses penguapan. Evap ya, evapor, penguapan. Nah, penguapan itu segala bentuk penguapan itu kan membutuhkan kalor atau membutuhkan panas. Ya, panas yang didapat untuk menguapkan freon itu apa, Pak? Nah, freon itu menguap pada temperatur yang rendah, tapi tetap membutuhkan kalor atau membutuhkan panas. Nah, panas yang ada itu dihasilkan dari sini. Itu balik lagi. Nah, panas yang ada untuk menguapkan freon yang ada di evaporator atau terjadi perpindahan panas di sana, itu berasal daripada beban pendinginan dan banyaknya kaca jendela. Secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung, mungkin kita tidak bisa melihat perpindahan panas yang terjadi di ruangan yang ber-AC. Tapi karena ada sumber panas, ya, sumber kalor di dalam ruangan, contohnya kita sendiri, orang-orang, lampu, lalu komputer, lalu meja, kursi, lantai, plafon, dinding, itu merupakan sumber panas semua. Dan sumber panas itu akan diserap, ya, kaca jendela akan diserap oleh evaporator. Ya, jadi sumber panas tadi yang saya bilang ada beban pendinginan, lalu banyak kaca jendela, itu diserap oleh evaporator. Ya, sehingga cairan refrigeran itu berubah fasanya menjadi gas. Nah, gas yang kita ambil, ya,
gas yang kita rasakan, maksud saya gas yang atau udara yang kita rasakan daripada AC itu ternyata hasil daripada hembusan fan. Hembusan fan, ini kan fan. Ini kalau kita teruskan di sini adalah ruangan ya. Nah, ini ruangan. Nah, jadi apa namanya panas yang diambil oleh ruangan ini masuk ke evaporator dan evaporator itu menghembuskan udara yang sejuk. Jadi di sini prosesnya berubah menjadi gas. Jadi freon yang berubah. Nah, dan freon yang telah berubah menjadi gas itu dikompresikan kembali atau di apa namanya ditekan kembali fluidanya ke kompresor. Karena kan kompresor bisanya menekan fluida gas ya, tidak bisa menekan fluida air. Nah, setelah menjadi gas kembali ditekan di kompresor sehingga terjadi proses adiabatis dan masuk lagi ke kondensor, begitupun seterusnya. Jadi siklusnya adalah siklus tertutup. Jadi di dalam evaporator terjadi proses penguapan atau evaporasi. Cairan refrigeran berubah fase menjadi uap. Di dalam evaporator terjadi perpindahan panas dari udara yang dialirkan dengan fan ke cairan refrigeran. Jadi gas refrigeran itu masuk ke dalam kisi-kisi ini ya. Pipa-pipa yang berulir ini masuk lalu keluar lagi menuju kompresor. Hmm, gimana? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Aman, Sentosa? Kita lanjut. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Lanjut, Pak. Jadi kalau di AC split, AC yang terpisah antara bagian dalam dan luar ruangan, itu bagian evaporator, ya, seluruh AC ya biasanya, bagian evaporator itu terdapat di dalam ruangan. Bukan hanya AC split, tapi kalau kita perhatikan, AC mobil juga seperti itu ya. Jadi bagian evaporator itu ada biasa di bawah dashboard mobil, itu evaporatornya. Nah, bagian kompresor, kondensor, dan katup biasanya itu ada di luar cabin ya, atau di bagian kap mesin. Sama kalau AC mobil juga seperti itu. AC pesawat ya, AC pesawat itu yang agak unik. Nanti kapan kita akan bahas AC kendaraan pesawat. Kalau AC bis biasanya sama seperti AC mobil, dia pakai sentral ya biasanya. Kalau AC bis lalu AC apa lagi? AC kereta ada yang pakai sentral, ada yang pakai split juga. AC apa ya? Beda lagi. Kalau AC di dalam ruangan, baik itu ruangan kecil maupun ruangan besar, itu sedikit perbedaannya. Perbedaan mungkin yang kalau ruangan besar seperti rumah sakit, mall, bandara itu apa dengan menggunakan AC sentral ya. Tapi kalau yang ruangan kecil biasa dia AC split. Jadi kalau ada waktu kita akan bahas AC AC mana?
pesawat ya, si pesawat penumpang terutama itu agak unik ya. Jadi ada beberapa kasus itu pesawat penumpang seperti yang sudah beritanya ada tuh yang viral ya. Si penumpang itu em, apa namanya pada saat si penumpang pesawat penumpang ya pada saat dia sedang landing atau sedang menaikkan penumpang itu tidak bekerja 100%. Karena dia apa namanya kalau kerja 100% itu kan menggunakan kompresor yang sangat besar, dan sedangkan kalau kita bawa kompresor dalam suatu instalasi pesawat itu kan akan menambah bobot pesawat tersebut. Jadi mungkin kompresornya ada tapi tidak sebesar itu. Sehingga pada saat dia menaikkan atau pada saat dia landing itu sistem kerjanya itu ya dari beban pendinginan, ukuran ruangan dengan kapasitas kompresor itu tidak balance, tidak sebanding. Nah, pada saat pesawat itu sudah mulai take off, itu mulai diambil udara atmosfer, udara luar itu dimasukkan ke dalam suatu ada namanya filter khusus itu dimasukkan ke situ, lalu setelah perlahan dialirkan ke dalam kabin secara merata. Makanya setelah take off biasanya lebih dingin daripada pada saat pesawat itu menaikkan penumpang. Gitu. Oke, selanjutnya ini gambar dari sama ya kayak tadi ya. Ada kondensor di sini. Ya, kondensor, kondensasi. Jadi sistem awalnya seperti ini agar mudah dibayangkan dan dijelaskan. Kalau sudah instalasi biasanya bentuknya seperti dia, sedikit sedikit ringkes ya, sedikit apa namanya saling ya bentuknya hanya kotak gitu saja agar mudah dibersihkan dan digunakan. Fungsi kondensor adalah untuk mengembunkan uap refrigeran. Oke, kondensasi ya saya bilang tadi, mengembunkan atau kondensasi. Agar terjadi pengembunan maka kalor yang dikandung refrigeran harus dibuang. Pembuangan kalor itu dilakukan oleh udara pendingin yang dialirkan oleh fan. Oke, ini ya, udaranya udara panasnya dibuang, jadilah udara dingin yang terkondensasi. Dalam proses penukar kalor terjadi keseimbangan secara kontinu, yaitu kalor yang dilepas oleh uap refrigeran harus sama dengan kalor yang diterima oleh udara pendingin agar proses kondensasi itu terjadi dengan baik. Keseimbangan ini dapat dijabarkan dengan rumus dasar keseimbangan kalor, ya, QR sama dengan Q udara. QR itu Q refrigeran, ya, jadi Q refrigeran yang diterima harus dengan Q refrigeran yang dilepaskan. Maksudnya Q udara yang dilepaskan. Di sini ya, jadi gas refrigeran bertekanan tinggi yang terjadi di kompresor masuk ke dalam kondensor, proses kondensasi terjadi ya, masuk ke dalam sirip-sirip ya, kalau kita gambarkan jadi seperti pipa-pipa yang melengkung sangat kecil masuk ke dalam situ, lalu masuk ke dalam freon itu berubah menjadi liquid ya, masuk ke dalam hot oil atau bak penampung di sini, lalu setelah itu masuk ke katup ekspansi ya. Nah, katup ekspansi itu di sini nih, katup ekspansi. Katup ekspansinya di sini. Kondensor masuk ke katup ekspansi. Nah, ini proses kondensasinya. Biasanya sirip-sirip ini ada fan-nya kayak radiator mobil ya, kalau kalian tahu radiator pada sepeda motor, kalau motor kalian sudah punya radiator itu kan udaranya dihembuskan dari depan kendaraan masuk ke dalam kayak semacam kotak ya yang bentuknya seperti ini. Nah, itu sirip-sirip, isinya sirip-sirip sama pipa-pipa, dan itu akan mengakibatkan perpindahan panas ya, terjadi sehingga udara pada saat
apa namanya, mendinginkan suatu mesin atau mendinginkan suatu refrigeran ya, itu terjadi secara maksimal. Nah, dalam kondensor itu udara yang masuk itu sama dengan udara yang keluar, atau udara yang apa? Udara yang masuk itu sama dengan udara refrigeran yang berhasil di apa? Dikondensasikan. Itu jadi gasnya terjadi proses kondensasi itu sama, harus kalornya harus sama. Nah, kalor yang sama ini dirumuskan dalam rumusan Ki ya, ini di perpindahan panas mungkin sudah diajarkan. QR adalah kalori yang dilepas oleh uap refrigeran yang sedang mengembun, sedangkan Ki udara, Ki ud ya, adalah kalori yang diterima oleh udara bening. Sama-sama kilojoule per jam satuannya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung masing-masing daripada QR dan Ki udara sendiri. QR itu perumusannya MR ya, atau massa udara, maaf, ada laju alir ya, laju alir laju alir refrigeran dikalikan dengan panas dari pengumbunan refrigeran ya, di refrigeran pengembunan atau refrigeran panas di RP. Sedangkan Q udara didapatkan dari laju alir massa air refrigeran dikalikan panas jenis udara dikalikan perbedaan temperatur antara udara yang keluar dengan udara yang masuk atau udara pendinginan. Jadi di situ ada delta T, perbedaan apa temperatur. Saya apa T0 ya, T0 dikurang TI atau T1 dikurang T2 delta. Nah, kalau kita bisa mengetahui parameter-parameter ini atau faktor-faktor yang ada, contohnya laju alir itu bisa kita ketahui, lalu massa massa maaf panas jenis udara kita bisa ketahui, temperatur kita bisa ukur, kita bisa menghitung keseimbangan kalori yang terjadi pada kondensor. Nah, biasanya nanti kalian kalau teman-teman apa namanya yang akan mengambil mata kuliah atau konsentrasi manajemen energi, ya, ini merupakan hal-hal atau faktor-faktor yang bisa kalian hitung untuk menganalisis apakah uh, atau efisiensi, nanti kita akan bicara efisiensi, apakah udara atau pendinginan di dalam ruangan AC itu sudah efisien atau belum. Tuh. Tentunya dengan listrik yang akan dipakai. Jadi kalian bisa menghitung faktor-faktor, termasuk adalah faktor daripada beban pendinginan. Beban pendinginan itu berkaitan langsung dengan nanti pada jenis udara atau laju alir udara. Nah, di dalam di dalam kondensor itu yang tadi itu terjadi keseimbangan kalor karena terjadi proses penukaran kalor atau heat exchanger di dalamnya. Begitupun di evaporator. Nah, kalau di kondensor itu mengubah fasanya dari uap menjadi cair, dan evaporator kebalikannya dari cair menjadi uap. Itu ya. Jadi di dalam evaporator terjadi juga penukaran kalor dari media panas, yaitu udara yang dialirkan oleh fan kepada cairan refrigeran yang sedang mengalami proses penguapan. Jadi fan itu seperti exhaust ya. Jadi menyerap, kalau fan yang ada di mana di kondensor itu menghembuskan seperti kipas angin ya. Tapi kalau di evaporator itu menyerap kayak exhaust, menyerap udara atau menyerap gas yang ada di ruangan itu. Jadi itulah mengapa beban pendinginan, walaupun ada beban pendinginan yang sangat kecil, itu sangat mempengaruhi evaporasi di evaporator.
dalam penukaran kalor pada evaporator terjadi keseimbangan kalor yang dilepas oleh cairan refrigeran itu harus sama dengan kalor yang diterima oleh udara pendingin. Keseimbangan tersebut dijabarkan dengan rumus dasar sama ya. Jadi kalau yang tadi adalah QR sama dengan Q udara, ini tinggal dibalik saja. Q udara sama dengan QR sama sebenarnya, tapi diurutkan dari kalor yang dilepaskan udara terlebih dahulu. Jadi Q udara adalah kalor yang dilepaskan oleh udara yang dialirkan oleh fan dalam satuan kilojoule per jam. Ya, kilojoule per jam sama seperti ini. Lalu QR adalah kalor yang diterima oleh refrigeran pada evaporator. Selanjutnya dicari masing-masing itu sama juga MR dikalikan udara pada QR-nya dan Q udara dengan massa laju alir udara ya, laju alir udara dikalikan dengan panas jenis udara dikalikan dengan perbedaan atau selisih daripada temperatur udara yang masuk dan keluar pada evaporator. Jadi di dalam evaporator itu terjadi delta T ya. Juga. Nah di sini nih. Nah, di sini ada delta T. Yang pertama itu atau T0 itu yang di dalam ya. Nah, T1 atau TI-nya itu ada yang di luar. Jadi kita bisa menghitung udara yang masuk ke dalam evaporator dan udara yang dihembuskan evaporator. Biasanya T udara yang keluar itu biasanya lebih tinggi ya, lebih rendah. Lebih rendah. Kebalikannya kondensor. Jadi pada evaporator, saya tulis di sini, ini ya, pada evaporator itu T keluarnya, T outputnya itu lebih kecil daripada T inputnya atau T0 ya. Sedangkan pada kondensor itu T atau temperatur nolnya itu lebih besar daripada temperatur outputnya atau temperatur keluarnya. TI ini output ya, misalkan T1 atau T2. T1 deh, atau T2 ya. Bisa kalian yang T2 ya, atau T2 nya atau T1. Jadi ada perbedaan temperatur. Gimana? Aman sentosa? Ada yang ditanyakan? Silakan. Paham ya? Gimana? Yang mau ditanyain? Oke, lanjut, teman-teman. Maka bisa dilanjut. Saya ini agak sedikit flu ya, jadi suara saya mungkin bimbang, gatal terus hidung ya. Jadi karena cuacanya banyak hujan di sini. Mungkin di
Lampung juga di Itera juga apa sering hujan ya di sana ya? Sering, Pak. Penggunaan penggunaan AC ya, penggunaan AC di musim hujan itu cenderung terbatas ya, tidak setinggi pada saat musim panas atau musim kemarau. Nah, AC itu ini sekedar info ya, AC itu apa namanya salah satu utilitas energi atau pemanfaat energi AC ya, atau sistem tata udara itu yang paling banyak mem- membutuhkan listrik ya. Nah, karena memang sistemnya itu ada kompresor ya, terutama di kompresor kompresi kompresi gas itu walaupun bentuknya fluida gas tapi ya apabila dilakukan terus menerus ya, akan lumayan listriknya. Kompresor, lalu ada kondensor ya. Tapi kondensor biasanya dia tidak memakai listrik yang sangat besar. Kondensor kompresor ya, yang membutuhkan listrik yang lumayan besar. Biasanya AC, lalu kulkas itu tidak sebesar AC untuk apa namanya listrik yang dipakai. Kulkas lebih cenderung kecil dan apa namanya karena dia tertutup ya sistemnya, apa ruangan sama kayak beban ruangan. Kalau di apa namanya di ruangan biasa di kamar itu ada orang, komputer, lalu ada apa kursi ya, kaca jendela. Tapi kalau di kulkas kan tidak ada kaca jendela, tidak ada orang, hanya bebannya itu bahan makanan ya, telur, daging, susu, air, sayur. Nah itu beban beban apa namanya beban pendinginannya itu. Jadi panas dalam apa namanya bahan-bahan makanan itu yang diserap oleh evaporator dan cenderung sedikit ya panas daripada bahan-bahannya. Ya, seperti orang yang terus mengeluarkan kalor di tubuhnya. Oke, apa ini? Teori dasar perpindahan panas pada heat exchanger. Jadi ini kita flashback ke perpindahan panas ya. Dalam materi ini dibahas perpindahan kalor pada alat penukar kalor atau heat exchanger yang digunakan pada sistem AC, yaitu kondensor dan evaporator yang telah kita bahas tadi. Masing-masing kalornya, keseimbangan kalori bisa kita hitung. Perpindahan panas pada dasarnya ada tiga cara ya, sudah kita pelajari di mata kuliah perpindahan panas. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu perpindahan panas dengan benda solid ya. Konveksi itu perpindahan panas pada media yang berbeda, contohnya udara dan air. Kalau radiasi itu perpindahan panas tanpa media atau secara pancaran. Nah, pada kedua peralatan penukar kalor di atas atau kondensor dan evaporator itu ketiga perpindahan panas ini terjadi secara bersamaan. Jadi pada konduksi pada evaporator dan pada kompresor itu, maaf saya salah, pada kondensor dan evaporator maksud saya itu terjadi konduksi, konveksi, dan radiasi, di mana kita bisa lihat persamaan perpindahan panas yang digunakan secara umum adalah Q sama dengan A dikalikan udara koefisien dikalikan delta T, di mana Q itu adalah kalor yang dipindahkan ya, daripada masing-masing utility, evaporator dan kondensor. Lalu A adalah luas bidang perpindahan panas, yang dimana luas itu kita bisa hitung dari alur dari pipa-pipanya atau dari pen-pennya ya, pin-pin atau sirip-siripnya.
Lalu U adalah koefisien perpindahan panas dengan satuan kilojoule per sentimeter persegi derajat Celcius per jam, dan perbedaan temperatur adalah selisih daripada temperatur media panas dan dingin antara kedua media yang sebelum dan setelah masuk ke dalam evaporator atau masuk ke dalam kondensor yang tadi ya, yang tadi. Nah, ini kita bisa hitung. Dalam aplikasinya, faktor U yang koefisien perpindahan panas bahan itu dikombinasikan ya antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi kalau kita ingin menghitung masing-masing faktor atau cara perpindahan panas itu bisa juga konduksi sendiri, konveksi sendiri, radiasi sendiri. Tapi dalam aplikasinya ketiga hal ini bisa digabungkan secara umum, dikombinasikan dengan nilai U tadi, koefisien perpindahan panas bahan. Sedangkan perbedaan temperatur atau delta T dari input dan output yang digunakan adalah perbedaan temperatur rata-rata logaritmis. Kalau pada kalau pada evaporator dan kondensor itu kan kalau kita langsung menghitung temperatur delta T itu hanya satu waktu saja. Sedangkan kenapa digunakan logaritmis itu untuk menghitung beberapa titik atau beberapa parameter yang ada agar nilainya lebih akurat, akurasinya lebih besar ya. Sedangkan kalau kita gunakan langsung delta T pada saat kita mengukur temperatur, itu akurasinya akan jauh banyak berkurang. Makanya kita biasanya menggunakan delta T logaritmis dalam perbedaan temperatur pada saat menghitung dan menggunakan rumus ini. Gitu. Tindakan A adalah luasannya, U adalah koefisien perbedaan panas, dan delta T adalah selisih perbedaan temperatur. Nah, pada kondensor itu kita bisa menghitung perbedaan temperatur rata-rata logaritmus. Jadi kan kalau yang saya bilang tadi bahwasanya kalau A itu bisa dihitung langsung, U itu adalah kombinasi daripada ketiga perbedaan panas ini, dan delta T adalah perbedaan temperatur rata-rata logaritmis yang bisa dihitung dari dua media yang signifikan di sini adalah pada saat masuk ke dalam sistem pendingin ini, bukan signifikan di luar sistem ya. Kalau di luar sistem itu perbedaan 1 derajat itu derajat Celcius mungkin tidak signifikan, tapi kalau di luar sistem perbedaan 0,0 sekian derajat Celcius itu sangat signifikan sekali, karena kita balik lagi ke awal bahwasanya freon itu memiliki sifat yang sangat unik. Di bawah minus derajat Celcius pun dia masih bisa menguap. Nah, ini pada kondensor, jadi ada perbedaan temperatur rata-rata logaritmis. Ya. Jadi, antara dua media, udara dan refrigeran. Ya, jadi ada refrigeran. Udara itu yang dari luar, yang fresh air, yang dihembuskan ke dalam kondensor, sedangkan refrigeran itu yang fasanya berubah dari gas menjadi cair. Ya, dari uap menjadi cair. Nah, perpindahan panas yang terjadi dalam uap refrigeran ke udara, temperatur refrigeran dianggap tetap karena telah mengalami perubahan proses yang saya bilang tadi, proses adiabatik ya. Sedangkan temperatur udara naik karena menerima kadar pengembunan dari refrigeran. Diagram temperatur dan luas laluan dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi pada kondensor kira-kira terjadi seperti ini. Jadi ada TR itu adalah temperatur refrigeran yang saya bilang tadi, karena proses adiabatis, ya tidak ada perubahan temperatur di sana, tapi hanya fasanya saja yang berubah, jadi dari uap menjadi cair, sini ya. Sedangkan
T udara input, TU ini T udara input, TUO ini adalah T udara output. Ini yang berbeda, yang terjadi perbedaan. Saya bilang tadi yang masuk itu udara dingin, udara atmosfer yang cenderung lebih rendah daripada udara yang setelah masuk. Ya, setelah masuk kan itu apa namanya, dia melewati laluan, melewati pipa-pipa sehingga panas itu menjadi hilang ya, jadi terambil lah ya. Sama kayak kita meniup apa, misalnya kita buat kopi atau teh yang masih panas, kita tiup atau kita kipaskan minuman itu, udara yang masuk ke dalam minuman itu kan dingin, sedangkan udara yang keluar dari minuman itu kan cenderung menjadi hangat. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi temperatur udara inputnya itu di bawah, temperatur udara outputnya itu di atas, jadi naik ya. Dimana temperatur udara refrigeran itu sama dengan temperatur udara embun refrigeran atau proses kondensasi ya. Di daerah itu tetap. Sehingga kita bisa menghitung temperatur rata-rata logaritmis dengan persamaan seperti ini, dengan menganggap alirannya di, di dianggap atau ya, di analisis dengan aliran parallel flow. Parallel flow itu artinya apa? Artinya dia sama ya, alirannya sama, alirannya secara tekanannya itu antara yang di atas dengan yang di bawah itu sama. Jadi paralel, tekanannya cenderung sama dan konsisten dan konstan. Itu parallel flow. Sehingga kita bisa menghitung delta T-nya dengan TR. TR itu adalah temperatur refrigeran yang masuk dikurangi T udara input ya, udara yang masuk, lalu dikurangi lagi ya TR, T udara refrigeran, baik yang input yang output itu sama karena tidak ada perbedaan temperatur di sana, dan dikurangi T udara output ya, output yang lebih tinggi, dibagikan dengan len TR min T udara input dibagi TR min udara output. Karena dia logaritmus dipakai len ya. Nah, nanti hasilnya delta TM ini kita masukkan kembali ke rumus dasar ini. Sehingga apabila A dan U, A adalah luas perpindahan panas dengan satuan cm persegi dan U adalah koefisien perpindahan panas bahan, itu kita bisa menghitung ya, atau kita bisa mengetahui nilai Q-nya, kalor yang dipindahkan. T-nya itu di sini. Itu deh. Gimana? Aman, sentosa? Ada pertanyaan? Aman? Sejauh ini masih aman, Pak. Aman ya? Yuk. Nah, begitupun dengan evaporator, sama seperti pada kondensor, cuma cenderung dibalik ya, karena prosesnya itu terbalik. Kalau evaporator itu mengembunkan, merubah menjadi air, kalau evaporator itu menguapkan. Jadi T udara input dan T udara output itu terjadi di atas. Nah, T udara inputnya itu cenderung tinggi karena untuk proses penguapan, dan T udara outputnya itu cenderung rendah karena yang masuk ke dalam ruangan yang kita rasakan itu udara dingin, udara outputnya gitu. Jadi TR-nya itu sama ya, tidak ada perubahan temperatur
hanya perubahan fase saja dari cair ke gas. Nah, PR-nya itu ini, udara inputnya itu yang dari beban ruangan ya, bukan beban hidup ya, beban ruangan. Nah, cenderung cenderung tinggi yang masuk, keluar ini ya ini kita rasakan nih AC, angin sepoi-sepoinya di sini. Dalam evaporator terjadi perpindahan panas antara media udara dan refrigeran. Refrigeran di dalam evaporator mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap. Oke, perpindahan panas terjadi dari udara ke refrigeran cair. Temperatur refrigeran dianggap tetap karena mengalami perubahan fase. Oke, karena sedangkan temperatur udara turun karena memberikan keluar penguapan pada refrigeran. Diagram temperatur dan luas laluan dapat digambarkan seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan luas laluan. Luas laluan itu A itu yang ini di bawah. Jadi semakin luas itu semakin apa? Kalau kalau kita lari, kalau kita berjalan atau lagi jogging atau lagi lari, semakin apa namanya, luas atau semakin panjang treknya akan semakin apa? Semakin capek, Pak. Iya, semakin capek kalau gitu berhasil melaluinya. Lalu semakin apa lagi? Semakin capek dan semakin lama ya waktu T, berhubungan dengan T. Nah, ini faktor T belum dimasukkan ke dalam sini. T itu berhubungan dengan waktu, lalu semakin capek itu berhubungan dengan apa? Daya atau listrik yang dibutuhkan untuk uh, mengkompresi atau listrik dibutuhkan untuk sistem. Jadi semakin besar kapasitas AC kan A-nya itu makin besar juga ya, evaporator juga akan semakin besar. Maka ya itu semakin lama dan semakin capeknya itu dari daya. Tenaga yang dibutuhkan untuk membuat sistem AC ini berjalan dengan maksimal. Jadi itu udara input outputnya itu yang ini tadi bilang ini ruangan kita nih kamar, misalkan kamar. Jadi udara inputnya apa? Udara inputnya itu yang beban hidup, beban ruangan Pak. Ya. Biasanya kalau kita lagi capek-capeknya gitu ya, lagi panas-panasnya pikiran di ruangan ber-AC sendirian, wah itu mengurangi ya beban hidup ya. Ternyata bukan beban ruangan saja yang terserap energinya atau panasnya, jadi beban hidup juga terrilis di situ. Ini evaporator. Sama kayak tadi, kayak di kondensor, jadi ada T input dan ada T output. T inputnya yang ini lebih tinggi, T outputnya lebih rendah ya, jadi kebalikan. Jadi tinggal dibalik aja rumusnya juga. Temperatur cair refrigeran masuk sama dengan temperatur uap refrigeran keluar, TR ya, cenderung sama, temperaturnya tidak ada perubahan. Lalu temperatur udara masuk, T udara input ya, T udara masuk, T udara keluar, T udara output, O, TUO. Nah, bila aliran kondensor itu dianggap parallel flow, ya, maka pada evaporator itu cenderung counterflow. Counterflow itu apa? Kalau paralel itu dia searah dengan kisi-kisinya ya. Kalau counter itu dia cross ya, berlawanan. Kalau paralel itu ini misalkan kisi-kisinya ya. Nah kalau paralel itu cenderung sama gitu. Kalau di ini ya, kalau kalian buka ASIS, nah kalau counterflow itu dia ini arah alirannya ke bawah ya pipa-pipanya, tapi ini tetap ke sini arah masuk. Jadi counterflow sama itu dinding ya, jadi me, mengembuskan ke dinding atau
sirip-sirip pada evaporator. Jadi agar luasannya itu A-nya itu lebih merata kalau di evaporator. Dengan begitu kita bisa menghitung delta T atau temperatur rata-rata, perbedaan temperatur rata-rata secara logaritmis ya, dengan T UI, T udara input dikurangi T udara refrigeran, lalu T udara output dikurangi dengan T udara refrigeran dibagi T udara input dikurangi T udara refrigeran, T udara output dikurangi T refrigeran ya, di mana kita bisa ringkaskan T dan TR-nya ya, lalu menjadi seperti ini. T udara input dikurangi T udara output dibagi Len ya, T udara input dikurangi T refrigeran dibagi dengan T udara output dikurangi T refrigeran. Tuh. Jadi bisa kita hitung delta temperatur, perbedaan temperatur rata-rata logaritmis. Langsung dimasukkan saja ke sini ya. Nah, gitu deh. Maaf, bukan di sini, di sini. Nah, jadi di sini ada dua ya. Ini bisa dihitung secara kondensor dan dihitung secara evaporator. Jadi ada dua. Nah, masuk sini ya. Jadi total panas yang dipindahkan dari kondensor keluar dari luar evaporator dapat dihitung dengan rumus dasar. Q dikalikan luas menampang, dikalikan U, dikalikan temperatur rata-rata logaritmis. Di mana Q adalah total kalor yang dipindahkan pada kondensor atau evaporator. Jadi salah satunya. Ada soal nanti kalau tidak diminta pada kondensor ya pada evaporator atau dua-duanya. Yang dihitung saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Persilakan. Oke, saya minta waktu sebentar ya.
Oke, apakah ada pertanyaan dari materi yang tadi? Jadi saya share di ini ya, Google Classroom seperti biasa. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu untuk hari ini. Kita akan berjumpa kembali di hari Senin ya berikutnya. Kalau tidak ada perubahan jadwal di hari Senin tetap ya biasa dengan link yang ada di Google Classroom juga. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.